Iya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore buat semuanya yang bergabung nih di apa ngacapruk bareng autor gitu ya. Jadi berasa siaran radio nih. Iya, aku jadi Iya, bernostalgia sore juga hari. nih di Iya. Oh, Kak Wik dulu zaman pernah waktu siaran kuliah. radio juga. Iya, 7 tahun Oke. lah, 7 tahunan. Iya, jadi bernostalgia. Baik. Iya, Oke. selamat sore buat semuanya yang sudah bergabung di apa namanya di Ngacapruk bareng autor sore hari ini. Senang banget saya Diana Dia dari Forsen Books bisa menemani Kak Wik atau Kawil Vera Windayana atau Porsener lebih atau semua yang orang-orang yang dekat sama Kak Wik lebih ini ya menyebut Kak Wik dengan ya dengan sebutan Kak Wik begitu ya. Kak Wik adalah seorang penulis cerita anak yang saat ini tuh sudah menulis puluhan buku cerita anak dan belasan buku kompilasi kisah inspiratif. Selain itu, Kak Wik juga beberapa kali menjadi juri lomba literasi anak tingkat nasional dan juga menjadi pemateri di beragam pelatihan menulis. Terus cerpen-cerpennya, Masya Allah, pernah dimuat di majalah Bobo, Nusantara Bertutur, Kompas Klasika, dan juga majalah Nur ya Kak ya. Masya Iya. Allah luar biasa. Dan Alhamdulillah. sebelum nanya-nanya nih, saya mau ngucapin selamat dulu buat Kak Wik yang baru Iya. aja menerbitkan Kumcer Anak Misteri di berbagai negara. Teka-teki di Museum Louvre ya Kak ya. Selamat Lovely, Kak ya. Wik, mudah-mudahan berkah bukunya gitu. Amin, amin. Iya, eh iya Kak Wik, mengenai Kumcer yang baru saja Kak Wik terbitkan gitu ya. Ini kan unik ya kalau menurut aku gitu karena Kumcer ini bersetting menggunakan setting berbagai negara gitu. Nah, eh, tadi udah disebutkan nih Kak, kalau Kak Wik tuh udah pernah nerbitin banyak buku gitu, puluhan buku. Nah, Kak Wik sebagai Enggak. penulis, inget nggak sih ini buku yang keberapa nih Kak? Dibilang banyak sih sebenarnya jadi malu nih, belum terlalu banyak Iya. ya, karena memang Hmm. sudah lebih dari 2 tahun ini tidak produktif menulis cerita lagi sebenarnya ya. Hmm. Biasalah Hmm. pengacara. Nah, untuk buku Karena sibuk di solo ya, acara-acara lain Kak. Mm-mm. iya, untuk buku solo dan bacaan anak, ini buku yang ke-37 ya. Masya Ah, dan, Allah. dan untuk novel dark baru berhasil nerbitkan satu buku pengen lagi sih nerbitin lagi gitu, tapi belum belum berhasil sampai Oh sekarang. iya. Dan kalau buku Aku kayaknya kompilasi pernah kisah-kisah baca deh. inspiratif, Mm-mm. nanti nanti kita cerita dikit yang bagian itu. Iya, Dan oke. buku kompilasi kisah inspiratif itu ada sekitar 20-an Hmm. buku nggak begitu banyak kan Berarti, ya, wah, karena sejujurnya wah saya itu tidak mah. seproduktif penulis-penulis cerita anak yang lainnya, karena lebih sering mengajar dan berbagi pengalaman menulis. Ini kayaknya Nah, harusnya no excuse ya. Kalau nulis nulis aja gitu ya. nggak apa-apa Iya, Kak, kan sambil berbagi gitu. Kayak di iya. Forsen kan. Kak Wik juga berbagi, Masya Mm-mm. Allah, udah meluangkan banyak waktu gitu. Baik Kak Iya. Wik, untuk Kumcer yang sekarang Kak Wik terbitkan Mm-mm. nih, ini unik banget karena Mm-mm. mengambil setting di berbagai negara gitu ya. Mm-mm. Um, Mm-mm. Gimana sih awal mulanya gitu Kak Wik sampai terbersit untuk membuat buku ini gitu dengan Hmm. setting yang nggak gampang kalau menurut aku ya dengan setting berbagai negara kan karena gini loh Kak ada yang apa namanya orang-orang yang pernah berkunjung gitu ya ke satu tempat nggak semua bisa Mm-mm. menuangkan gitu loh ini kan Kak Wik Mm-mm. Mm-mm. ada 20 cerita loh dengan setting yang Mm-mm. berbeda-beda gitu kan jadi pastinya Iya, nggak iya, gampang nah gimana gitu iya. Kak Wik awal mulanya kok pengen sih bikin bikin buku kayak gini gitu. Iya. Sebelumnya nih mau nyapa dulu nih teman saya nih. Assalamualaikum Indah Juli, selamat bergabung. Boleh kilas Oke. balik sedikit nih, ya, ya dia. Iya. Kilas balik sedikit ya. Alhamdulillah, saya dan keluarga pernah ya mendapat kesempatan tinggal di Urbana, Illinois, kota kecil di Amerika. Hmm.
tahun 2007 Hmm. sampai awal 2009 ya waktu itu. Nah, dari sanalah sebenarnya awalnya ya. Lalu setiap kali traveling ke negara-negara di luar Indonesia selalu muncul pertanyaan dalam hati nih di kapan ya aku Hmm. bisa menulis cerita dengan setting kota ini? Itu menggelitik banget di. Nah, dulu awalnya sih nggak kepikir ya menulis cerita untuk bacaan anak gitu ya. Yang penting bagaimana caranya agar kota-kota yang sudah saya kunjungi ini dan singgahi ini bisa jadi setting cerita Hmm. saya. Nah, makanya Hmm. waktu itu satu novel adult ya beberapa tahun yang lalu sempat terbit dengan setting kota Zurich waktu itu, Bern, Hmm. Hmm. Interlaken yang ada di Swiss ya. Nanti bisa di googling. Judulnya waktu itu Oke. Geranium Blossom di, mungkin udah pernah baca ya? Tahun Kayaknya aku berapa itu pernah ya? Tahun baca deh yang itu. 2015 deh Hmm. kayaknya. Kemudian karena keinginan tadi juga satu novel teen ya remaja dengan setting urbana juga ya Hmm. Illinois itu terbit juga dengan judul Misteri Anak Jagung waktu itu. Nah, karena Hmm. kenapa Hmm. pakai kata misteri anak jagung tadi karena di sekitar tempat tinggal kami waktu itu banyak sekali ladang jagung. Jadi Hmm. unik gitu ya. Tinggal di Amerika tapi kok dikelilingi ladang jagung gitu. Jadi tiba-tiba muncullah terbesitlah bikin cerita ini jadi settingnya gitu. Nah, kembali ke buku kita ini, ke buku saya yang terbaru ini untuk buku Kumcer Anak Teka-teki di Museum Louvre ini. Karena sampai sekarang ya saya sesekali suka melihat foto-foto kenangan saya dan keluarga nih di kalau lagi kangen suka lihat-lihat foto ya, foto-foto kenangan di Paris, Swiss, Jerman dan Amerika itu dan beberapa negara lainnya. Maka tekad untuk mengabadikan kota-kota di beragam negara itu semakin kuat nih gitu ya. Nah, saat itulah Iya. terbesit Hmm. Hmm. keinginan untuk menulis cerita anak dengan setting negara-negara di kota-kota itu gitu dong. Gitu ceritanya awalnya Hmm. begitu. Iya. Berarti kalau keinginan mah udah lama ya Kak ya, baru Udah lama terrealisasi banget sekarang gitu. sebenarnya. Tapi itu tadi yang karena saya Iya. pengacara, pengacara dalam Hmm. tanda petik. Jadi ya Iya, iya, begitulah. iya. Percayalah. Oke. Berarti ini Kak, kan di buku ini ada 20 cerita dengan 20 setting negara. Berarti Kak Wik pernah ya ke 20 negara itu berarti Kak Wik udah pernah berkunjung gitu ya Kak? Iya, kecuali Kanada di. Kenapa? Hmm. Kanada yang belum ya, karena waktu itu kami nggak Hmm. sempat menyinggahi Kanada, karena saat itu Hmm. kami sedang di Amerika ya, tidak sempat mengurus visanya waktu Hmm. itu, nggak keburu. Tapi saya mencoba Hmm. menulis satu cerita dengan setting Kanada dengan model research aja ya, untuk mengobati hati Iya, iya. sebenarnya ya, karena belum kesampaian ke sana. Saat traveling waktu itu kita nyetir Iya. nyetir mobil ya sampai 15-16 hari kita kita dari state ke state selama di Amerika. Nah, sampai di perbatasan dengan Hmm. Kanada itu kita nggak bisa masuk karena memang nggak ada visanya, jadi belum belum bisa masuk ke sana. Jadi tetap saya masukkan di dalam Kumcer ini untuk Sebagai mengobati setting ya. hati. Hmm. Nanti mungkin jadi obsesi gitu ya, suatu saat saya akan ke sana gitu, Iya, insya Allah, amin. Oke. iya. Jadi healing ya Kak nulisnya. Iya benar. Iya. Oke, berarti nah kan keinginan Kak Wik nulis Kumcer dengan setting berbagai negara ini Mm-mm. udah lama gitu. Terus Mm-mm, baru mm-mm, terrealisasi sekarang. Nah, itu kan mm-mm, ada 20 cerita. Itu bertahap nggak sih Kak bikinnya gitu? Dari misalkan tahun mm-mm, kapan gitu ya nulis cerita mm-mm, berapa cerita gitu atau mungkin mm-mm, baru mm-mm. kemarin aja ini yang 20 cerita diselesaikan. Bertahap di itu tadi ya, Hmm, mulanya 5 cerita, terus iya. nyambung lagi, tapi caranya itu tadi, saya nentuin settingnya dulu, di kota yang mana nih ya, Mm-mm. gitu, terus baru lakukan Mhm. brainstorming lah, kecil-kecilan gitu Mhm. ya, saya list dulu Iya. nih nama-nama kota dan negaranya, lalu membuat catatan singkat ya, tentang apa yang mau saya ceritakan dengan Tentang kota. setting kota atau negara Mhm. tersebut ya, dengan mengingat Mhm. Mhm. apa sih yang menjadi ikon kota atau negara ini gitu ya. Apa sih yang Mhm. unik Mhm. gitu, yang paling saya ingat, yang paling berkesan buat saya gitu. Nah, contohnya seperti yang Hmm. menjadi judul cover di Kumcer ini, teka-teki di Museum Louvre itu ada kan ada di Paris ya.
Di situ ada piramida Mhm. kaca. Lalu apa Iya. yang bisa bikin menarik dari sekedar menceritakan tentang piramida ini gitu ya. Nah, saya masukkanlah unsur teka-teki dan misteri tipis-tipis ya di alurnya itu Iya, di. iya. Nah, begitu juga dengan kota-kota dan negara lainnya. Jadi, Mhm. selain tujuan saya agar pembaca yang belum pernah ke sana bisa mendapat pengetahuan ya tentang Museum Louvre di Paris ini, nah saya lengkapilah, saya tambahkan lagi gambar-gambar petanya ya, setiap kota atau negaranya ada Mhm. petanya di belakang. Oh, museum misalnya Paris nih, Museum Louvre itu adanya di Paris gitu-gitu. Gitu di. Ya, jadi bukunya akan semakin menarik gitu ya Kak. Tidak hanya buat anak-anak sebetulnya, buat buat emak-emaknya juga gitu ya. Ini yang menarik banget gitu karena ya itu tadi gitu setting negara yang berbeda-beda. Selain itu juga ada apa namanya ditambah lagi peta gitu kan. Jadi tahu lah gitu ya pembaca. Oh ternyata di sini. Apalagi anak-anak kan seneng banget kan apa namanya Iya. seneng eksplorasi gitu ya. Anak-anak tuh Heeh. mungkin apalagi kalau anak-anak tuh dengar satu nama kota kan ini di mana gitu kan pasti bertanya-tanya seperti itu. Nah dengan ada peta di buku itu tuh jadi menurut saya ya jadi lebih menarik lagi. Oke, Kak Wik, sebelum kita melanjutkan obrolan Iya, kita kayaknya sore udah banyak hari ini, kita pertanyaan. sapa dulu nih. Iya, Heeh. yang baru bergabung ada Teh Hestu dari Pakistan. Iya, selamat sore. Wah, sudah Kemudian dari ada Pakistan ikut gabung, Mbak. alhamdulillah. Iya, Heeh. alhamdulillah ada Mbak Heeh. Dewi Cendika juga. Selamat sore, Mbak Dewi. Del, sore Del. Terus iya, terus ada Mbak Lisa ya. Mbak Iis aja cukup gitu. Iis aja cukup katanya namanya. Iya. Terus ada Mas Yusron juga. Selamat sore, selamat Heeh. bergabung. Selamat sore semua. Kemudian, iya bentar nih harus dipanjat Teh Astrid. Selamat sore. Wah Teh Astrid nih langsung nanya Kak. Siap-siap aja nanti Kak Wik dengan pertanyaannya. Mbak Monggo. Triana Kalau juga bisa selamat dijawab, dijawab. sore. Kalau enggak jadi PR ya Kak. Iya. Ada siapa Nanti di lagi? belakang Teh layar Vina juga jawabnya. gabung. Wah, Teh ada Vina juga eh, gabung. ada fathernya Kemudian ini Teh juga Lia ya. Helia. Iya, ada Mbak Wah, ini Sita juga. penulis-penulis yang sudah malang melintang juga ini. Oke, Oke. nanti kita juga ini ya Kak ya, Kak Wik juga Hmm. apa namanya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang gabung nih sore hari ini. Iya, iya, monggo, monggo. Iya. Oke, Kak Wik, kalau diingat gitu ya, kan Kak Wik Mhm, apa namanya bikin ceritanya bertahap gitu. Tapi kalau misalnya mhm, diakumulasikan nih, berapa mhm. lama sih proses berapa lama gitu yang Kak Wik habiskan waktu untuk menyelesaikan draft pertama gitu Kak untuk buku Ini Kumcer ini. pertanyaan ini bikin saya malu nih kalau ditanya seperti ini ya. Karena dibanding tahun-tahun 2008 sampai 2016 ya, moncer-moncernya dulu itu buat saya ya, Iya. sejak Hmm. 2017 sampai saat ini kecepatan saya menulis itu agak menurun nih, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin di skip sama iyalah diselingi sama kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, Nah, kalau iya ditanya itu Kak. persisnya berapa lama, saya nggak begitu ingat sebenarnya. Ya karena ditambah Mhm, situasi mhm. pandemi juga nih dia. Yang saya ingat Iya. saya memulainya sebelum pandemi. Dan Mhm. selesai awal-awal tahun ini di. Nah, lalu setelah Oh, saya awal sempat kena tahun. COVID juga, kadarullah saya kemarin juga sempat kena Oh iya COVID benar. ya. Nah, terpending lagi Mhm. selama saya masa recovery saya waktu itu. Jadi berapa lama itu kalau di total-total ya sekitar setahunan lah, kalau di total-total ya, nggak dipotong-potong tadi, Iya. digabung semua nih Iya, iya, iya. tahap-tahapannya sekitar setahun. Iya. Setahun. Lumayan lama kan, Alhamdulillah. Tapi 20 cerita setahun. ya, Mungkin kalau bagi tapi penulis-penulis yang udah gitu ya, udah sebentar aja kali sekali duduk jadi gitu ya di. tapi Ini karena alhamdulillah mungkin. pada akhirnya kan tetap Mm, bisa diterbitkan iya, Kak. alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang gitu. Iya. Oke. Mm, Nah, kendalanya Kak kan kalau untuk setting mm, karena Kak Wik pernah berkunjung ke tempat-tempat mm, 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 yang dijadikan setting itu kan mm, berarti apa namanya udah terekam lah gitu ya di benak Kak Wik. mm, Tapi ada nggak mm, sih mm. kendala-kendala lain gitu selain itu yang Kak Wik hadapi ketika menulis atau menyelesaikan Kumcer ini? Enggak sih ya, enggak terlalu inilah Nggak kalau ada. kendala ya. Kendalanya Mhm. itu karena
memang sejak awal saya sudah bikin list ya singkat, list singkat tentang apa yang mau saya tulis gitu ya. Kalaupun ada kendala itu lebih pada alokasi waktu dan kesempatan saya aja ya untuk menuntaskan ceritanya dia. Intinya saya memang terlalu nyantai ya belakangan ini dalam mengeksekusi naskah cerita, itu aja sih kendalanya. Karena setiap saya menulis cerita itu saya selalu bikin dulu oret-oretannya, nggak pernah langsung duduk, kecuali kalau satu cerita ya kayak bikin cerpen gitu. Nah itu saja pun saya selalu bikin oret-oretan. Ini openingnya gimana, konfliknya apa, endingnya seperti apa gitu. Apalagi ini 20 cerita, udah saya susun, udah saya pilih dulu kota atau negara mana yang mau saya jadikan cerita. Nah, dari kota-kota itu saya pilih nih, seperti yang saya bilang tadi, ikonnya apa, yang paling menarik dari kota itu. Nah, itu nanti udah saya bikin catatan. Nanti misalnya nih ada satu kota di Jerman ya, Heidelberg namanya, itu ada museum. Di museum itu ada apotik ya, apotik tua banget ada di dalam museum itu. Nah, saya langsung berimajinasi kalau di apotik ini, apotik dalam museum ini jadikan seperti ini, seperti apa ya ceritanya ya. Udah saya bikin aja di situ. Saya bikin catatan gitu. Nanti ceritanya seperti ini. Nanti kalau misalnya di kota apa lagi satu lagi ya. Ya kayak seperti Kanada gitu kan, itu nanti ceritanya seperti apa. Terus kayak misalnya di Amsterdam itu kan banyak kanal-kanal, nanti ceritanya seperti apa ya, apa yang terjadi di kanal-kanal ini. Saya buat pertanyaan buat diri saya sendiri supaya saya nanti menuliskannya lebih gampang gitu. Itu aja sih, kalau kendalanya kendala waktu aja. Iya, karena gitu. Yang saya tahu memang Kak Wi kan aktivitasnya luar biasa, Kak. Berbagi ilmunya tuh di mana-mana gitu ya. Aduh, termasuk di Forsen Kak Wi selalu meluangkan waktu, Masya Allah, ini luar biasa banget. Oke. Alhamdulillah. Nah, Kak Wi, setiap penulis kan pasti ketika memutuskan menulis atau menerbitkan satu buku gitu pasti memiliki misi ya Kak ya, ingin apa gitu ya. Nah Kak Wi ketika menulis cerita ini nih, misi Kak Wi terbesar Kak Wi itu apa sih? Kalau ditanya misi ya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya. Satu alasan yang mendasari penulisan cerita dengan genre misteri dan petualangan ini karena saya memang suka genre ini, saya suka sekali. Beberapa buku-buku saya ini buku-buku cerita anak itu ya itu ada misteri-misteri dan petualangannya. Terus yang model-model antologi pun saya suka itu yang cerita-cerita seperti itu. Namun terkadang ya orang tua suka takut nih kalau anaknya dikenalkan dengan model cerita-cerita seperti ini ya, cerita-cerita misteri-misterian seperti ini. Nah, dari sana saya ingin menunjukkan bahwa tidak melulu cerita misteri anak itu memberi vibe atau atmosfer yang negatif. Ya. Jadi nggak semua cerita anak yang gitu. Nah, misteri itu katanya kan identik dengan dengan karakter hantu-hantuan gitu-gitu ya, dan semacam itulah gitu ya. Nah, maka 20 cerita yang ada dalam buku saya ini justru ingin mengajak anak-anak atau bahkan orang tuanya belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, intinya ada sesuatu yang bisa didapat oleh pembaca, oleh anak yang menjadi pembacanya, membaca cerita-cerita buku ini tidak sekadar membaca cerita misterinya saja gitu. Ada sesuatu yang mereka dapat lah ketika mereka membaca 20 cerita dalam buku ini. Gitu aja sih, Dan bisa kena ke pembaca, dapat feel-nya gitu. Anak-anak senang, happy dengan cerita-cerita bergenre misteri ini gitu. Iya, itu aja. Iya, memang saya setuju sih sama Kak Wi kalau sebetulnya memang tidak semua cerita misteri gitu ya, ada efek berefek buruk gitu ya, seperti yang Kak Wi tulis di buku-buku ini nih, kan memang pasarnya tuh cerita untuk anak gitu ya, tapi aku alhamdulillah kan aku punya kesempatan jadi proofreadernya gitu Kak, ini seneng banget kemarin. Seneng banget karena tapi bisa belum dapet ya?
Iya, bukunya belum belum dapat. Tenang, belum nanti nyampe ke dikirim. sini. Senang banget gitu punya kesempatan baca sebelum buku ini diterbitkan gitu ya. Dan ya itu tadi seperti Kak Wik bilang gitu ya Kak, meskipun ini ditujukan untuk anak-anak gitu ya, Kumcara Anak judulnya, tapi sebagai ibu-ibu nih, saya juga, aku tuh bisa menikmatinya gitu Kak. Dan eh, ketika membaca semua cerita gitu ya, jadi nggak apa namanya, nggak hanya dapet feel takutnya itu loh Kak, tapi memang komplit ceritanya menurut aku ya, ada harunya juga gitu, ada cerita yang bikin aku, ih kok gini sih gitu ya, sampai ternyata bikin berkaca-kaca gitu. Ada juga yang Iya, memang iya. yang kereta lorong waktu itu Kak, itu Nah, deg-degan, aku itu. deg-degan ya bacanya, deg-degan tuh, Itu ya saya Allah, aja waktu menuliskannya juga gitu sih sebenarnya, di saya iya, seolah-olah merasa membawa diri saya masuk dalam kereta itu gitu loh. Dan saya iya sambil kebayang ngetik banget kan. saya ini balik nggak ya? Saya sendiri apa namanya memunculkan misteri untuk diri saya sendiri supaya saya dapat feel-nya gitu pada saat menuntaskan cerita itu yang bagian kereta Iya. apa kereta lorong waktu Kereta itu. lorong waktu ya. Iya, aku tuh baca bagian itu tuh deg-degan Kak. Tapi pas akhirnya ternyata nggak boleh spoiler tapi Nggak boleh spoiler, nggak boleh. iya nggak boleh spoiler. Nanti Mungkin ini apa ada yang namanya? ini teman-teman, teman-teman banyak yang sudah nanya atau gimana tuh ya? Nggak kebaca Coba sama kita saya. lihat dulu ya Kak ya. Coba. Tadi Kak Acid tuh tanya sebentar. Ya, kok susah. Bentar Kak, kita panjat dulu. Ya ampun. Jelas. Kak Acid nanya tadi tuh. Nah ini ya, kok ngilang lagi pertanyaannya? Bentar. Oh Kayaknya ini. kebaca nih. Mau tanya Ini. katanya, Heeh. bagaimana caranya menggali kepekaan kita akan suatu tempat supaya bisa jadi ide cerita? Itu pertanyaan dari Teh Astrid. Ini Astrid ya, makasih pertanyaannya. Kalau untuk cerita ini, teka-teki di Museum Louvre ini, karena memang ikon-ikon di setiap kota-kota di negara-negara itu yang justru menjadi daya tarik apa nama traveler gitu ya, turis, wisatawan ya. Jadi mungkin nggak terlalu sulit buat saya untuk mendapatkan apa namanya ya, untuk mendapatkan feel atau rasa supaya pembaca bisa bisa tertarik gitu untuk membaca cerita yang sudah saya tulis gitu ya. Jadi untuk menimbulkan kepekaan itu ya pada saat saya misalnya berkunjung, misalnya nih lihat museum apa namanya piramid tadi gitu kan, kok bentuknya seperti ini kebalik gitu ya. Terus apa namanya ujung piramidnya itu justru ada di bawah gitu ya. Kenapa ya jadi seperti ini ya? Terus ada tangga sempit yang hanya muat untuk 2 orang jalan. Nah itu saya sambil saya melihat-lihat itu saya masukkan ke dalam pikiran saya, suatu saat ini akan jadi cerita yang buat orang makin ikut seolah-olah ikut saya bawa, saya ajak ke lokasi ini gitu. Jadi saya yang memunculkan supaya orang bisa ikut dalam cerita saya gitu loh. Saya ajak apa namanya traveling bersama saya di tempat-tempat di kota-kota yang saya datangin itu gitu. Berarti Gitu untuk gitu ya, Astrid. memunculkan, iya, buat memunculkan kepekaan itu kita harus ini ya Kak. Nggak sekedar foto sana, jepret sana, narsis Nah nggak gitu. iya, Saya nggak gitu sih. jadi Saya selalu punya benar-benar catatan-catatan memperhatikan kecil. sekeliling ya Kak. Iya. Iya iya. Bahkan saya jadi inget nih, saya pernah nulis cerpen, cerita itu Hmm. dimuat di majalah Bobo ya kalau nggak salah. Itu waktu itu di kota Lille itu di Prancis ya. Iya, di sana saya lihat ada apa namanya pengemis yang duduk di tepi-tepi jalan sambil bawa kaleng kecil gitu ya, menadahkan kalengnya untuk ya mengemis begitu. Saya jadi berpikir ternyata bukan di Indonesia saja banyak kayak gini gitu loh. Ternyata ada orang tua pula gitu kan. Itu saya sambil moto saya udah ceklik di kepala saya. Suatu saat saya akan jadikan cerita nih orang gitulah. Bapak tua pengemis ini akan saya jadikan cerita. Itu jadilah cerita dan alhamdulillah dimuat di majalah Bobo. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau saya lagi jalan-jalan traveling, saya nggak sekedar foto-foto, nggak sekedar cetak-cetrek, saya apa namanya merekam
semua yang saya lihat gitu. Nanti suatu saat saya akan ingat mana rekaman yang yang sudah saya rekam itu mana yang paling unik yang ingin saya jadikan cerita gitu. Gitu deh. Iya. Mungkin semua Atau kalau teman-teman juga orangnya, seperti itu kali ya. iya. Atau kalau mungkin seorang yang pelupa itu bisa kita bawa catatan ya Kak ya, Iya, ketika kita saya berkunjung pelupa. ke. Saya miss pelupa di rumah saya yang pelupaan itu ya saya. Jadi karena saya sadar saya pelupa, saya punya catatan gitu loh. Saya selalu bawa. Kalau kayak saya jalan-jalan naik bis, misalnya saya naik bis gitu, ada pengamen bagi-bagiin amplop gitu kan di dalam bis. Nah itu saya daripada saya lupa saya catat amplop kosong gitu. Terus saya buat lagi list itunya poin-poinnya, ini pengamen ini membagikan amplop. Ketika dia turun beberapa amplop itu nggak ada isinya, nggak ada duitnya gitu. Nah itu pokoknya simpel-simpel aja saya buat seperti itu supaya saya nggak lupa karena saya tahu saya pelupaan. Wah, ini patut ditiru nih Kak. Ini kemarin jadi bahan obrolan kan di grup gitu ya, saya sama teman-teman gitu. Pengen nulis tapi nulis apa nih gitu kan. Padahal kalau punya catatan-catatan kayak gitu kan tinggal kita buka-buka sebetulnya ya Kak ya. Jadi karena inspirasi kan juga. kalau ide itu kan suka datang silih berganti kan dia. Iya, Belum bener, nanti bener. yang satu belum tercatat, yang ide lain muncul. Nah ini yang kemarin diingat-ingat tuh pasti hilang deh. Dan beberapa kali saya sudah mengalami itu. Rasanya kayaknya udah mantep banget kan. Pas mau ditulis kemarin tuh apa ya? Nah karena itu saya nggak mau lagi kecolongan kayak gitu. Jadi di laptop saya pun ada folder yang cerita yang menggantung itu ada. Kadang-kadang saya geli sendiri ngelihatnya. Dan saya nyatetnya itu ya sesuka saya aja gitu, catat aja dulu gitu. Iya. Gak apa-apa, sekarang mungkin masih menghuni laptop, tapi sekian tahun kemudian ya seperti ini mungkin Kak. Nanti jadi kumcer lagi atau bahkan jadi novel ya. Mudah-mudahan masih sehat, kuat ya. Ya, amin, semoga. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih dari sebentar. Jamimar, berapa harga bukunya Mbak? Katanya pengen baca. Wah, ini langsung ke harga ini. Berapa ya? 99.000, nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Iya, kalau minat bisa langsung DM Kak Uik atau mungkin ke Porsen Book juga bisa. Ke Porsen Book sih ya. Ya, DM, boleh. Ya, DM ke Porsen Book aja gitu ya. Baik ya. Nah, Teh Aci, terima kasih Kak Uik jawabannya, katanya keren sekali. Iya, jadi terpantik. Saya lagi menunggu Sinta Handini, ini udah masuk belum? Oh iya, editornya. Kak Sinta mudah-mudahan bisa bergabung. Iya, sebentar. Ada lagi yang tanya ini saya nggak bisa dulu. Coba saya lihat ke atas dulu ya. Iya. Belum ada yang nanya lagi. Gimana caranya gabung di Forsen? Ini Teh Vina yang harus jawab. Nanti itu sesinya Vina itu nanti ya. Iya. Tapi bisa ini sih, bisa follow dulu komunitas Porsen. Kebetulan Porsen sekarang kan lagi ngadain nobar. Ada grupnya di Facebook, grup Porsen Book Story. Nah, bisa gabung di situ. Kemudian ada kacamata saya berembun terus, agak gerah di sini. Gerah ya Kak, sama di sini juga gerah, padahal hujan di luar, gerimis. Makanya saya bilang tadi gerah apa saya yang grogi ya? Kak Nur Hadi, Porsen itu komunitas hanya untuk ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu. Tapi nanti semua bisa ya, bisa kita undang itu nanti. Kang Hadi bisa kita undang ke. Jadi mentor ini jagonya tamu. nih mah, ini suhu nih. Yeah. Suhu cerita anak nih. Menjura saya nih. Kak Sinta, selamat sore, baru bergabung. Nah, ini dia nih. Salah seorang yang turut membidani ya Kak ya, membidani kumcer anak teka-teki di museum. Saya kan kadang-kadang suka ini juga ya, suka penyakit typo juga ya. Nah ini karena Sinta inilah yang mengoreksi gitu ya, yang merapikan naskah saya jadi seperti itu gitu. Tapi kalau bisa dibuat bertiga enak nih, Sinta bisa diajak ngobrol nih. Mau nggak? Kak Sinta mau nggak? Bisa kayaknya Kak, kalau mau.
Kita Kita coba lihat aja tuh undang aja ya komennya. Kak ya. Iya, Coba deh. coba. biar Nanti dia bisa tinggal sharing kasih juga karena tanya ini. memang orang pertama yang saya ajak banyak berdiskusi tentang konser ini ya beliau gitu. Iya. Bagaimana beliau Oh, mensupport kasih. saya supaya selesai 20 cerita ini ya Sinta ini gitu. Iya. Didorong-dorong kayak gerobak itu ya Sinta yang dorong-dorong. Dan saya mohon maaf ini ya kalau Sudah. ada background sedikit ya, ini Pak suami juga Oh, lagi nggak ada apa-apa. Zoom meet juga di ruang sebelah. Nggak apa-apa. Tidak kedengeran kok sampai sini. Kak Sinta, jangan. Katanya sinyalnya jelek. Baiklah. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak. Coba saya lihat dulu. Dari Jamimar, tips menulis, bagaimana tips menulis cerita anak agar menarik? Ayo, Kak. Iya, ini kayaknya sudah sering dipertanyakan ya. Di kelas-kelas Iya. menulis juga sudah sering dipertanyakan. Nah, tapi mungkin setiap mentor itu punya trik masing-masing ya. Kalau saya sih ya secara umumnya yang pertama itu ya pilih tema yang tepat atau cerita yang relate dengan dunia anak. Itu yang pertama. Kalau nggak relate dengan dunia anak ya mereka gimana mereka mau tertarik gitu ya. Nah, yang kedua, pilihlah cerita-cerita yang unik ya, meskipun dari kehidupan anak sehari-hari ya. Misalnya tentang tadilah seperti tentang pengemis, itu kan banyak ya cerita-cerita seperti itu, tentang bersedekah, banyak cerita-cerita seperti itu. Tapi kita bisa menuliskannya dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu ya. Kalau bagaimana caranya? Baca dulu buku-buku sejenis ya. Bagaimana mencari sisi yang berbeda dari buku-buku yang sudah ada gitu, supaya cerita kita punya keunikan sendiri dari yang cerita-cerita yang mirip gitu loh. Nah, yang ketiga, tetapkan dulu siapa target pembaca kita. Ini mungkin dari sisi usia kali ya, sebab level usia itu bisa menentukan gaya penceritaan yang berbeda-beda tentunya ya. Anak umur 2 tahun sampai 4 tahun itu bagaimana jumlah karakternya, jumlah katanya gitu-gitu ya. Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian yang keempat itu kalau saya itu kembangkan cerita dengan seluas mungkin ya dan masuk dalam logika dan cara berpikir anak. Ya, jangan kita pakai cara berpikir kita gitu ya. Kalau kita menulis cerita anak ya kita seolah-olah menjadi anak gitu, menjadi anak-anak gitu. Jadi supaya nanti mereka bisa dapat gitu, dapat feel dari cerita yang kita tulis. Terus kemudian yang berikutnya tuh kalau misalnya kita mau simpulkan cerita dengan soft gitu ya, dengan soft, jangan sekali-sekali menggurui anak-anak, apalagi anak-anak zaman now ya, mereka nggak bakal suka kalau kita membuat doktrin-doktrin dalam cerita kita gitu. Waduh, udahlah ditinggal tuh bakal ceritanya ya. Jadi buat sesoft mungkin gitu ya. Atau misalnya ada yang ingin dipecahkan, jangan dari sudut pandang kita memecahkan persoalan konfliknya. Biarkan cara mereka gitu dibuat sehalus mungkin gitu ya. Jadi saya ngomong kayak gini nih ada suhunya di sini nih. Mudah-mudahan sejalan ya apa yang saya sampaikan dengan pakar-pakar yang sudah ada hadir di ruangan ini yang di IG story ini. Oke, gitu aja ya, mungkin ya. Tapi memang proses kreatif seorang penulis kan beda-beda ya Kak ya. Iya, benar. Iya. Misalkan Kak Wik punya dengan cara yang seperti itu, ya penulis lain mungkin punya proses kreatif yang berbeda gitu ya. Kalau kita googling pun banyak ya panduan-panduan untuk menulis cerita anak seperti apa. Kalau di googling banyak sekali. Tapi setiap penulis dan setiap mentor itu pasti punya ciri khas masing-masing. Nah itu makanya saya pun kalau dulu tuh saya suka ikut-ikut pelatihan tuh seperti itu gitu. Saya nggak pernah merasa puas gitu loh. Ikut mentor ini, belajar sama mentor yang ini, belajar sama ini. Saya kepengen tahu gitu. Misalnya dengan Kang Iwo nih, gimana cara Kang Iwo menulis cerita gitu. Ada nih Kang Iwo ada di sini nih ya. Saya pengen tahu gimana gayanya dengan Kang Ali misalnya. Bahkan saya pengen banget dengan Dian nih, Uni Dian. Belum pernah berhasil soalnya dengan beliau, pengen gitu, bagaimana caranya Dian gitu loh. Tapi nanti suatu saat nanti harus ditodong dan saya masuk nyelinap aja di kelasnya diam-diam. Menyelinap.
Oke. Oke, baik Kak Wik. Dari Kak Nur Hadi nih, saya juga belajar banyak katanya dari Mbak Wilvera, makanya mau menyimak sore Waduh, hari ini. Masya malu. Allah. Jangan gitu Kak Kak Ati Sinta, Apa ini ya Sinta Kak komen apa nih Sinta, nggak bisa? selamat sore. Ya, rekomendasi katanya bukunya Mbak Wik harus punya, soalnya bagus banget. Setuju saya juga. Makasih Sinta, makasih. Dari Zul R31 nih, selamat sore Kak, katanya mau nanya, nulis novel itu Mm-mm. gimana sih langkah-langkahnya? Novel Wah, apa ini panjang ini sekarang? ya Kak ya. Oh, ini panjang nih. Ini Novel. kita bicaranya Iya, kumcer ya. Nanti mungkin bisa buka iya, kelas sendiri nih kalau novel. Karena novel kan iya. mesti Tapi, napas panjang ya kalau novel. Kalau kumcer mhm, ini kan mhm, pendek-pendek gitu, bisa ditinggal-tinggal gitu ya. Kalau novel itu kita mesti bikin pakai pakai konsep yang beginning, itu kan middle, terus mhm, apalagi ending mhm. BMA itu pasti pakai begitu dan bikin uh, apanya alurnya, plotnya, sub-sub plotnya. Nanti buka kelas sendiri lah. Kalau kita ngobrol di Iya, sini kayaknya nggak cukup mudah-mudahan, waktunya. iya, iya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol soal itu ya Kak ya. Iya, ya, insya Allah. Iya. Em, Baik, oke. Masih dari Kasinta, dari awal katanya Mbak Wik cerita dan mengajak diskusi tentang naskah ini saya langsung suka, katanya Mbak Sinta. Iya, Baik, makanya saya coba didorong-dorong kita kadang. Ayo dong selesai, harus enggak selesai ada. gitu ya. Iya. Ini sebenarnya mau kasih bocoran, tapi nanti gimana ya? Setelah ini nanti saya kepengen bikin lagi versi yang domestiknya sebenarnya tapi mudah-mudahan nggak keduluan Gitu ya ya, sama Kak. penulis yang lain. Saya pengen banget ya untuk masa saya bisa memperkenalkan kota-kota dan negara dengan ikon-ikonnya yang ada Mhm, di sana itu kepada kita gitu, kepada anak-anak Indonesia. mhm. Justru yang domestiknya saya juga pengen gitu loh. Kalau digandeng nanti kan keren banget tuh. Bagi saya ya keren kalau yang Banget, iya, membaca. Kak. Doain ya, ini sedang Banget, diproses, Kak. sedang diproses. Saya akan pilih dulu kota-kotanya yang mana dari Ya, Sabang sampai sampai nantilah sampai Irian Jaya, Papua sana mana yang iya, bisa diangkat untuk dijadikan cerita gitu loh. Karena iya. sempat kemarin Karena ada yang mungkin dia bertanya dan sedikit nada nada pertanyaan itu sedikit protes katanya gitu mhm, kan, mhm. kenapa kok memilih kota-kota di luar negeri gitu loh, kan bukannya Indonesia lebih kaya ya dengan ikon-ikonnya. Nah itu kayak ditabok sedikit aseplok gitu kan. Itu saya jawab ini Kak, saya menuliskan ini karena ini saya sudah alhamdulillah saya dapat rezeki sudah Mhm. pernah ke sana gitu lah. Jadi saya kepingin mengabadikannya dalam bentuk buku. Saya jawab seperti itu, Iya. diplomatis ya. Jadi Dan ya saya ingin jawabnya seperti mengajak itu pembaca gitu. jalan-jalan, Kak. Itu aja saya jawabnya Iya, seperti jadi itu. Nanti insya Allah sedang mhm. diproses. Saya mau bikin versi Indonesianya. Doain Wah, semoga ini nggak sampai tahun-tahun ditunggu bertahun-tahun banget. lagi baru kelar gitu. Ditunggu banget, Kak, bukunya Mm-mm. yang pasti mudah-mudahan Iya. prosesnya lancar begitu. Amin, amin, amin. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebentar saya cari dulu Telia. Ini jangan jangan terlena dengan kita ngobrol ya, jadi lupa nanya. Soalnya yang ini Eh, teman saya ini penyiar nih, bisa bisa menghipnotis dia dengan gayanya. aduh, loncat lagi. Ini ada yang nanya nih, bukunya cocok untuk usia 12 tahun Oh kakak? iya benar. Bisa, Tadi untuk semua bisa ya, umur, ya. semua Untuk umur iya semua benar. umur, ya. Termasuk ibunya juga pasti bakal suka, Iya. bakal suka banget gitu. Itu kayak kayak di film nih, Nggak ada lagi filmnya ya. untuk semua umur. Jadi ini Kak apa namanya bukan Mm-mm. lagi buku anak kalau menurut aku tapi buku keluarga gitu loh Kak. Iya. Memang saya Proses sengaja sih menulisnya bikinnya berat. seperti itu Iya. supaya nggak apa namanya nggak menyempitkan ruang untuk pembacanya Mhm. gitu loh. Iya. Jadi anak-anak bisa baca, ibunya bisa baca, ayahnya bisa baca, ya bareng-bareng membacanya juga enak, didiskusikan juga enak. Iya. Siapa tahu Jadi nanti anak diskusi. tiba-tiba nanti bilang sama bapaknya, kapan-kapan kita jalan-jalan ke sini yuk gitu, Nah, nabung dulu gitu. bisa jadi bahan diskusi. Ini dari Ya. Hanidiah
Mm-mm. Proses menulisnya berapa lama? Tadi sebetulnya sudah jawab ya Kak ya, Udah kalau sudah di total-total bahas setahun ya, karena banyak setahun sekali di lah ya. skip-skip dengan yang begitulah, di skip dengan acara manggung. Iya, manggung di mana-mana, Masya Allah, Kak Wikma aktif terus. Aduh. Kalau dari Jamimar, kalau ngirim naskah ke Porsen, bisakah? Ya, coba nanti itu aja ya. Ada di IG Porsen Book ini ada ini ya, ada kontak personnya. Hubung aja, salah satunya bisa melalui WhatsApp, bisa juga DM ke Instagram ya untuk Mbak Jamimar ya. Oke. Ada lagi. Iya, dari Eka Sinta lagi, sequelnya seperti yang kita diskusikan juga, katanya harus Nggak ada kan? dibikin, kata Mbak Dia lagi Sinta. nih yang ini, dia lagi nih bocoran lagi Iya, nih. Dia lagi nih yang dorong-dorong saya sebenarnya di Mbak Wi katanya gitu. Jangan harus sampai Kak. keduluan katanya. Ayo tuntaskan Iya. 20 cerita lagi untuk Indonesia. Nanti aku kirim Nganjuk katanya. Tempat kampungnya dia. Iya, jadi nanti Aduh. komplit Kak, versi kota-kata luar negerinya ada, versi Mm-mm. kota-kata Indonesianya juga ada. Karena memang Indonesia apa namanya bisa banget dieksplor kan, banyak kota-kota yang menarik gitu ya, Iya benar budayanya benar segala banget. macam gitu. Heeh, heeh. Insya Allah nanti Kawik bisa menyelesaikannya. Mungkin lebih Amin, cepat amin. dari yang ini. Aduh, amin. Aduh. Baik, sudah tinggal 5 menit lagi loh Kak, waktu kita lima Kak. menit lagi kita nutup kali Iya, ya. Heeh. iya. Ini deh sebelum kita mengakhiri Heeh. acara kita sore hari ini, mungkin Kak Wik eh, ingin apa namanya menutupnya dengan kenapa kenapa sih gitu? Kenapa teman-teman yang lagi nyimak acara sore hari ini mesti menjadikan atau layaklah buku ini ada di rak buku keluarga masing-masing. Iya. Dari obrolan saya dengan Di tadi, dengan atau ditambah dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi, ya saya merasa buku ini perlulah ya untuk menambah apa namanya data pustaka di rumah ya, pustakaan di rumah, bahan bacaan ya untuk semua keluarga ya, untuk keluarga. Itu saja sih Di. Nanti saya di kesempatan ini juga mau ngucapin juga Di sebelum menutup obrolan kita tentang buku Kumcer Anak dan Misteri di Berbagai Negara Teka-teki di Museum Louvre ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bay Beni Ramdhani ya, Kang Ali Muakhir, terus Mbak Reni Yaniar yang sudah memberikan testimoni ada di belakang ya, di cover belakang buku saya. Dan saya sangat tersanjung ya ketika mereka memberikan testimoninya. Saya rada-rada terharu gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian terima kasih juga buat Sinta Handini nih, sohib saya, juga editor saya untuk buku ini, sudah membantu saya merapikan naskah ini jadi sedemikian rupa. Dan kepada tim penerbit Porsen Book, termasuk Diana ini, yang juga ikut mempercantik, membidani ya layout dan cover buku ini. Buku ini jadi semakin cantik dengan ilustrasi yang pas dengan ekspektasi saya. Ya, serta ukuran bukunya yang A4 ini membuat tampilan buku ini jadi spesial buat saya gitu ya. Ya, ukurannya lebih gede gitu ya kalau ya. Dan terakhir terima kasih juga buat yang sudah membeli dan membaca buku ini ya. Tanpa kalian cerita-cerita yang saya buat 20 cerita ini yang nggak ada artinya gitu ya kalau nggak dibaca. Itu saja mungkin dari saya Di. Terima kasih teman-teman semua. Buat yang penasaran dan ingin tahu isi ceritanya, silakan dipesan ke saya, bisa bisa DM ya, atau di Ya. ke Porsen juga. Ya.